Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Enda Wahyuni. Sebuah kisah tentang pengalaman pribadinya di desa tempat tinggalnya. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi kontak admin kami yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saya seorang ibu hamil berusia 28 tahun yang kini memasuki usia kandungan 8 bulan. Saya tinggal di sebuah desa kecil namun ramai di pelosok Kabupaten Blitar, Jawa Timur, bersama suami, Budi, serta kedua orang tua saya, bapak dan ibu. Rumah kami sederhana, berdinding bata dengan halaman kecil yang ditanami pohon mangga dan beberapa tanaman obat. Desa kami biasanya dipenuhi suara anak-anak bermain di lapangan atau obrolan-obrolan ibu-ibu di pos ronda. Tapi belakangan suasana berubah mencekam. Sebuah wabah diare parah melanda desa kami, membuat polindes, puskesmas, bahkan rumah sakit di kota penuh sesak. Semua bermula sekitar 2 minggu yang lalu, saat beberapa anak kecil di dusun sebelah mulai mengeluh sakit perut dan sering buang air besar. Awalnya warga mengira itu hanya masalah makanan, mungkin keracunan sate dari acara selamatan tetangga. Tapi dalam hitungan hari, penyakit ini menyebar bagai api di musim kemarau. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa hingga lansia pun tidak luput. Bahkan Mbah Ni, tetangga kami yang sudah berusia 80 tahun, tidak mampu bertahan. Ia meninggal dunia 3 hari lalu karena diare yang tidak henti-henti, ditambah tubuhnya yang sudah lemah. Kabar kematiannya membuat warga semakin panik. Di warung-warung, obrolan tidak lagi soal harga beras atau hasil panen, melainkan tentang siapa lagi yang jatuh sakit dan bagaimana cara menghindari wabah ini. Kondisi di rumah kami pun tidak jauh berbeda. Bapak yang sudah 2 tahun terkena stroke menjadi kekhawatiran terbesar. Sejak stroke, ia hanya bisa berbaring di tempat tidur dengan gerakan terbatas. Ia tidak bisa berbicara jelas, hanya menggumam atau memberi isyarat dengan tangan. Untuk kebutuhan buang airnya, kami menyiapkan tempat khusus di kamarnya. Sebuah ember besar yang dilapisi plastik dan ditutup kain agar baunya tidak menyebar. Saya dan ibu bergantian mengurus bapak, sementara Budi suami saya sibuk mencari obat-obatan dan membantu tetangga yang membutuhkan. Meski lelah, saya berusaha kuat demi bayi dalam kandungan dan keluarga. Suasana desa semakin tegang setiap hari. Di Polindes, antrean pasien mengular hingga ke jalan. Tenaga medis yang hanya 2 orang kewalahan dan stok Oralit mulai menipis. Beberapa warga mulai mencari pengobatan alternatif seperti air rebusan daun jambu atau ramuan dari dukun setempat. Ada pula yang menyebut wabah ini akibat air sumur yang tercemar, tapi belum ada kejelasan dari pemerintah desa. Di tengah semua ini, saya hanya bisa berdoa agar wabah segera berlalu dan keluarga kami tetap sehat. Namun malam-malam berikutnya membawa ujian yang lebih berat, membuat kami benar-benar berada di ujung kesabaran. Malam itu suasana rumah kami terasa lebih berat dari biasanya. Wabah diare yang melanda desa seolah mencapai puncaknya dan bapak menjadi salah satu korbannya. Sekitar pukul 7 malam bapak mulai gelisah, tangannya bergerak-gerak lemah sambil menggumam tidak jelas. Ibu yang sedang mencuci piring di dapur buru-buru menghampiri. Setelah memeriksa, ia menyadari bapak mengalami diare parah. Kotoran cair yang berbau menyengat membuat kami panik karena dengan kondisi stroke-nya, bapak sangat rentan kehilangan cairan tubuh. Saya dan ibu segera berbagi tugas tanpa banyak bicara, sebuah rutinitas yang sudah terbentuk sejak bapak sakit. Dengan perut besar yang membuat setiap gerakan terasa berat, saya bertugas membuat larutan Oralit. Di dapur saya merebus air di panci aluminium tua sambil mencampurkan garam dan gula sesuai takaran yang pernah diajarkan bidan desa. Asap dari kayu bakar sedikit menyengat mata. Tapi saya tidak punya waktu untuk mengeluh
Sementara itu ibu dengan sabar membersihkan bapak. Ia mengelap tubuh bapak dengan kain basah, mengganti kain penutup ember, dan memastikan bapak tetap nyaman. Budi suami saya baru saja pulang dari membantu tetangga yang juga sakit. Melihat situasi di rumah, ia langsung mengambil alih beberapa tugas kecil, seperti membuang plastik kotor ke belakang rumah. Sepanjang malam kondisi bapak tidak kunjung membaik. Setiap setengah jam, ia kembali buang air, membuat saya dan ibu nyaris tidak bisa menutup mata. Kami standby di samping bapak, duduk di tikar pandan yang sudah usang. Di luar suara jangkrik dan angin malam yang bertiup pelan tidak mampu menenangkan hati. Sesekali terdengar suara motor lewat atau tangisan anak dari rumah tetangga, mengingatkan kami bahwa desa ini sedang berjuang melawan wabah. Saya merasakan pinggang saya semakin pegel, dan bayi dalam kandungan sesekali menendang, seolah mengingatkan saya untuk tetap kuat. Tapi kelelahan mulai menggerogoti, dan kekhawatiran akan kesehatan bapak serta bayi saya membuat dada terasa sesak. Sekitar pukul 10 malam, bapak akhirnya tertidur lelap setelah meminum Oralit yang kami suapi perlahan. Ibu menghela nafas panjang, wajahnya penuh keringat meski udara malam terasa dingin. "Kamu istirahat dulu, nak," katanya pelan. Tapi saya tahu ibu juga lelah, matanya merah karena menahan kantuk. Kami memutuskan untuk bergantian menjaga bapak. Dengan ibu tetap di sampingnya, sementara saya duduk di ruang tengah, berusaha merenggangkan tubuh. Suami saya yang tadinya duduk di teras sambil merokok masuk dan mengusap pundak saya. "Kamu harus jaga kesehatan, jangan dipaksa." Saya hanya mengangguk, tapi pikiran saya tidak bisa tenang. Malam itu terasa seperti ujian yang tidak berkesudahan, dan saya tidak tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menanti kami. Setelah malam yang panjang merawat bapak, tubuh saya terasa seperti remuk. Sekitar pukul 11 malam, kondisi bapak akhirnya sedikit stabil. Ia tertidur dengan nafas pelan, meski wajahnya masih pucat. Ibu yang duduk di sampingnya dengan kipas anyaman di tangan menoleh ke arah saya. "Nah, istirahat dulu, pinggangmu pasti pegel," katanya dengan suara lelah tapi penuh perhatian. Saya mengangguk, tidak bisa menolak. Perut saya yang besar membuat setiap langkah terasa berat dan rasa nyeri di pinggang semakin tidak tertahankan. Setelah memastikan bapak tidak membutuhkan apa-apa, saya berjalan pelan menuju kamar, berbaring di kasur kapuk yang sedikit berderit. Suami saya sudah tertidur di samping, capek setelah seharian membantu tetangga dan mengurus kebutuhan rumah. Tidak sampai 5 menit mata saya terpejam. Saya tersentak oleh teriakan keras bapak. "Bu, Dok!" Suaranya parau, penuh kemarahan yang jarang saya dengar sejak ia stroke. Jantung saya berdegup kencang. Dengan mata masih mengantuk dan tubuh berat, saya bangkit dari kasur, hampir tersandung kain sarung yang terlipat di lantai. Budi juga terbangun, menggosok matanya sambil bertanya, "Apa itu, nak?" Saya tidak sempat menjawab, buru-buru menuju kamar bapak. Cahaya lampu bolam 10 watt yang redup membuat suasana kamar terasa semakin tegang. Bapak duduk bersandar di bantal, wajahnya merah padam, tangannya mengepal. "Mana orang? Dipanggil kok nggak ada yang nyaut," katanya ketus, meski kata-katanya sedikit cadel karena stroke. Saya kaget melihat ibu tidak ada di samping bapak. Biasanya ibu tidak pernah meninggalkan bapak sendirian, terutama di malam seperti ini. "Bapak butuh apa? Ibu kemana, Pak?" tanya saya sambil memeriksa ember di samping tempat tidur. Bau kotoran masih tercium, tapi sepertinya bapak belum buang air lagi. Bapak hanya menggeleng geram. "Nggak tahu. Tadi masih di sini, sekarang entah kemana," jawabnya nadanya penuh kecewa. Saya mencoba menenangkan bapak, menyeka keringat di dahinya dengan kain lap. "Sudah Pak, tenang dulu, biar tak cari ibu," kata saya meski hati mulai gelisah. Saya melangkah ke ruang tengah, berharap menemukan ibu sedang minum air atau mungkin tertidur di kursi kayu. Tapi ruangan itu kosong, hanya ada suara jam dinding yang berdetak pelan. Pikiran saya mulai dipenuhi pertanyaan. Ibu kemana di tengah malam begini? Apakah ia ke kamar mandi? Tapi pintu kamar mandi di belakang rumah terbuka lebar dan tidak ada tanda-tanda ibu di sana. Saya mencoba memanggil pelan. "Bu, ibu di mana?" Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang menggesek daun pisang di halaman belakang. Kelelahan yang tadi saya rasakan kini bercampur dengan kecemasan. Sesuatu terasa tidak beres. Dan saya tahu malam ini belum akan berakhir dengan tenang.
Setelah menenangkan bapak, saya buru-buru mencari ibu di dalam rumah. Pikiran saya mulai dipenuhi kekhawatiran. Di tengah malam seperti ini, dengan wabah diare yang masih mengintai desa, ibu tidak mungkin pergi jauh tanpa memberitahu. Saya memeriksa pintu depan terlebih dahulu. Engsel pintu kayu yang sudah tua sedikit berderit saat saya coba buka. Tapi ternyata terkunci rapat dari dalam dengan grendel besi. Berarti ibu nggak keluar lewat sini. Gumam saya mencoba menenangkan diri. Langkah saya bergerak ke arah dapur, satu-satunya tempat di rumah yang belum saya periksa, selain kamar mandi yang tadi sudah saya lihat kosong. Dapur kami sederhana, dengan tungku kayu di sudut dan meja kecil yang penuh dengan peralatan masak dari aluminium. Cahaya bulan dari jendela kecil menyelinap masuk, membuat bayangan panci dan wajan tampak menari-nari di dinding. Tiba-tiba saya mendengar suara samar. Seperti orang berbicara pelan, jantung saya berdegup kencang. "Bu, itu ibu ya?" Panggil saya, suara saya sedikit bergetar. Tapi saat mendekati sumber suara, saya menyadari itu hanya radio tua di atas meja yang masih menyala. Mungkin ibu lupa mematikan radionya tadi sore. Suara penyiar yang membacakan berita lokal terdengar sayup, bercampur desis statis. Saya mematikan radio dan keheningan langsung menyelimuti dapur. Saat hendak kembali ke kamar bapak, pandangan saya tertuju pada pintu belakang yang terletak di ujung dapur. Pintu kayu itu sedikit terbuka, mengeluarkan suara derit pelan setiap kali tertiup angin. Saya mendekat, jantung semakin tidak karuan. Pintu itu biasanya selalu dikunci, terutama di malam hari, karena halaman belakang berbatasan langsung dengan kebun pisang dan hutan bambu yang sering jadi bahan cerita mistis warga. Tapi kini grendelnya terlepas, dan celah pintu cukup lebar untuk seseorang keluar. "Bu, apa ibu di luar?" Panggil saya lagi. Kali ini lebih keras, tidak ada jawaban, hanya suara daun-daun bergesekan di luar. Saya coba mengintip ke halaman belakang. Dalam kegelapan hanya siluet pohon pisang yang sangat terlihat, bergoyang pelan diterpa angin malam. Udara terasa dingin, membawa aroma tanah basah yang khas setelah hujan sore tadi. Pikiran saya mulai liar. Ibu memang punya kebiasaan keluar mencari angin saat suntuk, terutama sejak bapak sakit. Kadang ia berjalan ke teras depan atau duduk di bangku kayu di halaman belakang, menikmati angin sambil termenung. Tapi di tengah malam begini, dengan wabah yang membuat desa sepi, rasanya tidak masuk akal kalau ibu pergi tanpa sepatah kata. Lampu dapur yang mati dan pintu belakang yang terbuka membuat perasaan saya semakin tidak enak. Sesuatu terasa salah dan kegelisahan itu mulai merayap ke tulang-tulang saya. Saya tahu saya harus segera mencari ibu sebelum kekhawatiran ini berubah menjadi kenyataan yang lebih buruk. Kegelisahan di dapur membuat saya tidak bisa diam lebih lama. Pintu belakang yang terbuka dan ketidakpastian keberadaan ibu mendorong saya untuk bertindak. Saya kembali ke kamar bapak sebentar untuk memastikan ia baik-baik saja. Bapak sudah kembali tidur, nafasnya pelan tapi teratur. Saya lalu melangkah ke kamar untuk membangunkan suami saya yang tadi sempat terbangun karena teriakan bapak. "Mas, bangun, ibu nggak ada di rumah," kata saya sambil mengguncang pundaknya pelan. Suami saya langsung duduk, matanya masih sayu tapi wajahnya seketika tegang. "Kemana? Tadi kan masih di kamar bapak," tanyanya buru-buru mengenakan sendal. Saya menjelaskan sekilas tentang pintu belakang yang terbuka dan dugaan saya bahwa ibu mungkin keluar mencari angin. Suami saya mengangguk, meski raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Aku cek depan rumah dulu. Ibu biasa jalan-jalan di jalan depan kalau suntuk." Suamiku mengangguk, lalu mengambil senter tua dari laci meja. "Aku cek belakang sama kebun pisang, siapa tahu dia di situ," katanya. Kami berpisah, masing-masing dipenuhi rasa was-was. Saya melangkah ke teras depan, membuka pintu dengan hati-hati agar tidak berderit terlalu keras. Udara malam terasa dingin, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Hanya diterangi lampu jalan yang redup di ujung gang. "Bu, ibu di mana?" panggil saya. Suara saya bergema di tengah keheningan. Saya menengok ke kiri dan kanan berharap melihat siluet ibu berjalan pelan seperti biasa. Tapi tidak ada siapapun, hanya suara anjing menggonggong dari kejauhan dan daun-daun yang bergesekan di pohon mangga tetangga. Setelah beberapa menit memanggil tanpa hasil, hati saya semakin tidak karuan. Perut saya terasa kencang, mungkin karena tegang atau karena bayi yang mulai aktif. Saya kembali ke dalam rumah.
membangunkan suami saya yang baru saja selesai memeriksa halaman belakang. "Gak ada, kebun kosong, cuma ada bekas kaki di tanah, tapi gak jelas punya siapa," katanya, wajahnya penuh kecemasan. Kami memutuskan untuk mencari lebih jauh. Suami saya mengambil jaket tipis dan senter, sementara saya membawa syal untuk melindungi diri dari angin malam. Kami keluar bersama. Suami saya menyusuri jalan ke arah lapangan desa, sementara saya tetap di sekitar gang depan rumah, terus memanggil, "Bu, ibu kemana?" Suara saya mulai serak, dan air mata mulai mengenang di pelupuk mata. Pikiran saya dipenuhi bayangan buruk. Bagaimana jika ibu pingsan di suatu tempat karena kelelahan merawat bapak? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika ia tersesat atau terjadi sesuatu yang tidak terbayangkan? Saya berusaha menepis pikiran itu, tapi setiap menit yang berlalu tanpa kabar membuat hati saya semakin tenggelam. Setelah setengah jam berjalan bolak-balik tanpa hasil, saya dan suami saya kembali ke teras. Kehabisan nafas dan harapan, kelelahan dan ketakutan bercampur membuat saya hanya bisa berdoa dalam hati agar ibu segera ditemukan selamat. Kelelahan dan kepanikan di teras rumah membuat saya dan Budi hanya bisa duduk termenung, menatap jalan gelap di depan rumah. Senter di tangan suami saya mulai redup. Baterainya melemah setelah kami gunakan bolak-balik untuk mencari ibu. Suara saya sudah serak karena memanggil-manggil, dan air mata yang tadi saya tahan kini mengalir pelan di pipi. "Mas, ibu kemana ya? Apa kita lapor ke Pak RT saja?" tanya saya lirih, mencoba mencari solusi di tengah rasa putus asa. Suami saya menggeleng pelan, tangannya mengusap rambut saya. "Tunggu dulu, kita cari sekali lagi ke arah perempatan, siapa tahu dia ke sana," jawabnya, meski nadanya tidak yakin. Di tengah keheningan malam tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat dari ujung gang. Saya menoleh cepat berharap itu ibu, tapi yang muncul adalah Pak Le, saudara sepupu ibu yang tinggal 3 rumah dari kami. Ia mengenakan jaket tua dan celana pendek. Matanya setengah mengantuk, tapi wajahnya penuh perhatian. "Kenapa teriak-teriak? Malam-malam begini ada apa?" tanyanya menghentikan langkah di depan teras. Saya buru-buru menjelaskan bahwa ibu hilang, menceritakan pintu belakang yang terbuka dan dugaan bahwa ia mungkin keluar jalan-jalan. Pak Le mengangguk, mendengarkan dengan serius. "Ibu biasa kemana kalau malam begini?" Saya menyebutkan beberapa tempat yang biasa ibu datangi saat suntuk, seperti jalan depan rumah atau kadang-kadang ke warung Mbok Sari di perempatan, meski warung itu pasti sudah tutup jam segini. Pak Le mengusap dagunya, lalu berjalan ke motor Supra tua yang diparkir di samping rumahnya. "Biar aku cek sampai perempatan, kalian tunggu di sini, jangan kemana-mana, nanti malah susah kalau ibu pulang sendiri," katanya tegas. Saya dan suami saya hanya bisa mengangguk, lega karena ada bantuan tapi masih was-was. Pak Le menyalakan motornya, suara knalpot yang berderu memecah keheningan malam. Lampu depan motornya menyapu jalan berbatu, lalu ia menghilang di tikungan menuju perempatan. Kami kembali duduk di teras, menanti dengan hati berdebar. Saya memegang tangan suami saya erat, mencoba menenangkan diri. Angin malam membawa aroma bunga melati dari halaman tetangga, tapi tidak mampu meredakan kecemasan saya. Setiap suara kecil, daun bergesek, anjing menggonggong atau ranting patah membuat saya menoleh, berharap itu tanda ibu pulang. Suami saya sesekali menepuk tangan saya, berusaha menghibur. "Tenang, Pak Le pasti menemuin ibu," katanya meski saya tahu ia juga cemas. Saya hanya bisa berdoa dalam hati, memohon agar ibu ditemukan selamat. Menit-menit berlalu seperti jam, dan setiap detik terasa seperti ujian kesabaran. Di tengah ketegangan itu, saya terus berharap suara motor Pak Le segera terdengar, membawa kabar baik yang akan mengakhiri malam penuh ketakutan ini. Saya dan suami saya duduk di bangku kayu yang sudah tua, tangan kami saling menggenggam erat, mencoba menahan kecemasan yang semakin menggerogoti. Angin malam semakin dingin membuat saya menarik syal lebih rapat ke pundak. Suara jangkrik dan gesekan daun di halaman tidak mampu menenangkan hati. Setiap kali ada suara dari kejauhan, saya menoleh cepat, berharap itu Pak Le yang kembali bersama ibu. Suami saya sesekali berdiri melangkah ke ujung teras untuk menengok ke arah perempatan, tapi hanya kegelapan yang menyapa. "Sabar, Pak Le pasti nemuin ibu," katanya meski suaranya sendiri penuh ketidakpastian. Tiba-tiba dari ujung gang terdengar suara deru motor yang khas.
Cahaya lampu depan Supratua Pak Le menyapu jalan berbatu, dan jantung saya berdegup kencang. Saya berdiri hampir tersandung karena perut besar yang membuat gerakan saya kikuk. Saat motor mendekat, saya melihat siluet 2 orang di atasnya. "Bu!" seru saya tanpa sadar. Air mata yang tadi saya tahan kini mengalir lagi. Kali ini karena lega, Pak Le memarkir motor di depan teras, dan saya buru-buru menghampiri. Ibu duduk di boncengan, wajahnya pucat pasi seperti kain kafan, tubuhnya tampak lemas. Tangan saya gemetar saat membantu ibu turun. Tubuhnya dingin seperti es, membuat saya semakin panik meski lega ia sudah ditemukan. "Bu, ibu kemana? Kami khawatir sekali, Bu," tanya saya, suara saya bergetar. Tapi ibu hanya menatap kosong. Matanya sayu dan bibirnya tidak bergerak menjawab. Ia tampak bingung, seperti orang yang baru tersadar dari mimpi buruk. Pak Le mengangkat tangan, menghentikan saya sebelum saya bertanya lebih banyak. "Jangan ditanya dulu, kasih ibu air minum, biar tenang dulu," katanya dengan suara tegas tapi penuh perhatian. Suami saya buru-buru masuk ke rumah mengambil segelas air dari teko di dapur. Saya memegang tangan ibu, mencoba menghangatkan jari-jarinya yang dingin. "Sudah, Bu, sekarang ibu di rumah, aman," bisik saya meski hati saya masih dipenuhi pertanyaan. Pak Le berdiri di samping motornya, mengusap keringat di dahinya dengan lengan baju. "Aku nemuin dia di pinggir jalan dekat pertigaan pasar," katanya singkat, tapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Saya ingin bertanya tapi melihat wajah ibu yang lemah, saya menahan diri. "Terima kasih banyak Pak Le," kata suami saya, mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Pak Le. Ia hanya mengangguk, lalu menyalakan motornya lagi. "Aku pulang dulu, jaga ibu baik-baik," pesannya sebelum melaju kembali ke rumahnya. Kami membawa ibu masuk ke rumah, menuntunnya pelan ke kursi kayu di ruang tengah. Jam dinding menunjukkan sudah lewat pukul 1 dini hari. Tapi rasa lega bercampur dengan rasa penasaran yang mencekam. Apa yang terjadi pada ibu? Kemana ia pergi di tengah malam seperti ini? Saya tahu jawabannya, tidak akan datang malam ini. Tapi hati saya tidak bisa tenang sebelum mendengar cerita ibu. Setelah Pak Le pulang, suasana di rumah kembali hening. Hanya terdengar detik jam dinding dan nafas pelan ibu yang masih lemah. Saya dan Budi duduk di samping ibu di ruang tengah, di kursi kayu yang sudah usang. Cahaya lampu bohlam 10 watt yang menggantung di plafon membuat bayangan kami memanjang di dinding, menambah kesan dingin malam itu. Ibu memegang gelas air yang suami saya ambilkan, tapi tangannya masih gemetar, dan ia hanya menyesap sedikit. Wajahnya yang pucat dan matanya yang sayu membuat saya tidak tega bertanya terlalu banyak. Tapi rasa penasaran di hati saya tidak bisa ditahan. "Bu, ibu gak apa-apa kan?" tanya saya pelan memegang tangannya yang masih dingin. Ibu mengangguk lemah, tapi tidak menjawab. Budi menatap saya, memberi isyarat agar saya tidak memaksa. Saya lalu beralih ke suami saya, berbisik. "Mas, tanya Pak Le tadi ibu ditemuin di mana dong? Kok gak cerita detail?" Budi mengangguk lalu berdiri. "Aku ke rumah Pak Le sebentar, minta penjelasan. Kamu jaga ibu di sini." Saya setuju, meski hati saya masih gelisah. Suami saya mengambil jaketnya dan melangkah keluar, meninggalkan saya dan ibu di ruang tengah yang terasa semakin sepi. Tidak lama Budi kembali dengan wajah serius. Ia duduk di samping saya, lalu mulai menceritakan apa yang ia dengar dari Pak Le. "Tadi Pak Le bilang, dia nemuin ibu duduk di pinggir jalan dekat pertigaan menuju pasar, di dekat pohon beringin besar itu," kata Budi pelan agar ibu tidak terganggu. "Katanya ibu kelihatan lemes banget, kayak orang linglung. Baju ibu kotor, kayak habis jalan di tempat berlumpur. Padahal kan gak hujan malam ini." Saya mengerutkan kening, mencoba mencerna. Pertigaan pasar cukup jauh dari rumah, hampir setengah kilometer, dan jalan ke sana melewati sawah dan hutan bambu yang gelap. Bagaimana ibu bisa sampai di sana sendirian di tengah malam? Suami saya melanjutkan. "Pak Le bilang waktu dia panggil, ibu cuma menatap kosong gak langsung nyaut. Dia takut ibu pingsan, makanya cepat-cepat disuruh naik motor. Tapi aneh, katanya ibu sempat bilang sesuatu soal gadis cantik yang ngajak dia jalan, tapi gak jelas ceritanya." Mendengar itu bulu kuduk saya merinding. Desa kami memang penuh cerita mistis, terutama tentang hutan bambu dan pohon beringin di pertigaan yang konon jadi tempat makhluk tidak kasat mata. Tapi saya mencoba menepis pikiran itu. "Mungkin ibu cuma kelelahan mas, dia kan habis jaga bapak semalaman," katanya, meski suara saya sendiri tidak yakin. Saya menoleh ke ibu, yang kini mulai memejamkan mata, kepalanya bersandar di dinding.
Biar ibu istirahat dulu, besok kita tanya lagi, bisik suami saya. Saya mengangguk membantu ibu berpindah ke kamarnya. Saat menyelimuti ibu, saya perhatikan bajunya memang sedikit kotor, ada noda tanah di ujung kain. Hati saya semakin tidak karuan. Tapi saya tahu malam ini bukan waktu untuk mencari jawaban. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 2 dini hari dan kelelahan mulai menguasai tubuh saya. Namun cerita Pak Le tentang gadis cantik terus bergema di pikiran, meninggalkan rasa penasaran yang bercampur ketakutan. Pagi menjelang, dengan langit yang masih kelabu, seolah mencerminkan suasana hati kami yang setelah malam yang penuh ketegangan, saya bangun dengan tubuh pegel, efek dari kelelahan dan kecemasan semalam. Bapak sudah terlihat sedikit lebih baik, meski masih lemah, dan suami saya sedang membuat teh hangat di dapur. Ibu yang semalam tertidur di kamarnya setelah kejadian itu akhirnya bangun sekitar pukul 6 pagi. Wajahnya masih pucat, tapi matanya sudah tidak sesayu sebelumnya. Ia duduk di kursi kayu di ruang tengah, memegang cangkir teh yang saya buatkan, menatap kosong ke arah halaman depan. Saya dan suami saya saling pandang, tahu bahwa inilah saat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bu, ibu sudah baik kan? Bisa cerita, semalam ibu kemana? Tanya saya hati-hati, duduk di sampingnya sambil memegang tangannya. Ibu menarik nafas panjang, jari-jarinya menggenggam cangkir lebih erat. Suaranya gemetar saat mulai berbicara. Aku cuma pengen keluar sebentar. Suntuk habis jaga bapak semalaman, katanya pelan. Saya mengangguk mencoba memahami. Ibu memang sering merasa penat karena rutinitas merawat bapak. Tapi keluar tengah malam bukan kebiasaannya. Ibu melanjutkan, matanya menatap ke bawah seolah mengingat sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku jalan ke teras belakang, terus ke gang samping rumah. Tiba-tiba ada gadis cantik mungkin umur 20-an, berdiri di ujung gang. Dia senyum, ngajak aku ngobrol. Katanya rumahnya gak jauh, ajak aku mampir. Saya dan suami saling pandang. Ingat cerita Pak Le tentang gadis cantik. Bulu kuduk saya merinding, tapi saya berusaha tetap tenang. Terus ibu ikut dia? Tanya suami, suaranya penuh kehati-hatian. Ibu mengangguk pelan. Entah kenapa aku nurut saja. Dia jalan di depan, aku ikut di belakang. Kami masuk ke semacam kampung. Tapi aneh, rumah-rumahnya bagus, bersih, ada taman dengan bunga-bunga yang wangi. Orang-orang di sana ramah, menyapa aku, tapi aku gak kenal siapapun. Udara sejuk, kayak bukan di desa kita. Ibu berhenti, menggosok lengannya seolah masih merasakan dingin. Pas diajak masuk ke rumah gadis itu, aku tiba-tiba ngerasa gak enak. Aku bilang gak mau, pengen pulang. Tapi tiba-tiba entah bagaimana, aku sudah ada di pinggir jalan dekat pertigaan pasar. Gelap, sepi, dan aku bingung. Saya menahan nafas mendengar cerita ibu. Jantungan saya berdegup kencang. Pertigaan pasar memang dekat hutan bambu yang dikenal angker oleh warga desa. Banyak cerita tentang orang yang dijem atau diganggu makhluk tidak kasat mata di sana. Bu, ibu gak apa-apa kan? Gadis itu bilang apa lagi? Tanya saya, suara saya hampir berbisik. Ibu menggeleng. Dia cuma senyum, gak bilang apa-apa lagi. Aku cuma ingat kakiku lelet banget, kayak gak kuat jalan, sampai Pak Le nemuin aku. Ibu menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Maaf, ibu bikin kalian khawatir. Saya memeluk ibu, mencoba menenangkan. Sudah bu, yang penting ibu selamat. Tapi di dalam hati saya tidak bisa menepis rasa takut. Cerita ibu terdengar seperti pengalaman yang tidak masuk akal, namun ada tulusnya membuat saya percaya. Ia tidak berbohong. Suami saya mengusap dagunya, tampak berpikir keras. Pokoknya bu, jangan keluar malam lagi, apalagi sendirian, katanya tegas. Ibu hanya mengangguk, matanya masih memandang kosong ke arah halaman. Cerita itu meninggalkan kami dalam diam, dengan pertanyaan yang belum terjawab dan rasa takut yang masih mengintai. Pagi itu setelah mendengar pengakuan ibu, suasana bapak yang sudah sedikit membaik masih berbaring di kamarnya. Sesekali menggumam meminta air. Saya mencoba fokus merawat bapak dan menjaga kondisi kandungan saya. Tapi pikiran saya terus kembali ke cerita ibu tentang gadis cantik dan kampung aneh yang ia lihat. Di desa kami cerita semacam ini bukan hal asing. Hutan bambu dan pohon beringin di pertigaan pasar sering jadi bahan obrolan warga, terutama di malam hari saat pos ronda ramai.
Tapi mengalaminya langsung dalam keluarga kami membuat semuanya terasa lebih nyata menakutkan. Suami saya memecah keheningan. "Bu, pokoknya mulai sekarang gak boleh keluar malam sendirian lagi," katanya tegas, matanya penuh kekhawatiran. "Apalagi ke arah hutan bambu. Warga kan sering bilang tempat itu gak aman." Ibu mengangguk lemah, wajahnya masih menunjukkan rasa bersalah. "Aku gak akan ngulangin lagi. Aku sendiri gak tahu kenapa malam itu aku nurut sama gadis itu," jawabnya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Saya memegang tangan ibu, mencoba menghibur. "Sudah Bu, yang penting ibu selamat. Kami cuma khawatir," kata saya, meski di dalam hati saya masih bergulat dengan ketakutan. Saya mulai merenungkan apa yang terjadi. Ibu memang sedang lelah, baik fisik maupun batin. Setelah berbulan-bulan merawat bapak yang stroke di tengah wabah diare yang mengacaukan desa. Pikiran yang kalut dan hati yang kosong seperti kata Mbak Sukri, dukun desa, bisa membuat seseorang rentan diganggu. Cerita tentang makhluk tidak kasat mata yang mengelabui orang di malam hari bukan hal baru di desa kami. Dulu tetangga pernah bercerita tentang pamannya yang dijem ke sawah dan tersadar saat fajar. Tanpa tahu bagaimana ia sampai di sana, saya tidak pernah sepenuhnya percaya cerita-cerita itu. Tapi pengalaman ibu malam tadi membuat saya berpikir ulang. Mungkin di tengah kepanikan wabah dan tekanan merawat keluarga, ibu jadi sasaran mudah. Malam itu mengajarkan kami banyak hal. Saya dan suami saya sepakat untuk lebih menjaga ibu, memastikan ia tidak lagi keluar sendirian, terutama di malam hari. Kami juga berencana memasang kunci tambahan di pintu belakang agar kejadian serupa tidak terulang. Lebih dari itu, saya menyadari betapa pentingnya saling menjaga hati di tengah situasi sulit. Wabah diare yang masih melanda desa, ditambah cerita mistis ini, membuat kami sadar bahwa keluarga adalah benteng terakhir kami. Saya bersyukur ibu selamat, tapi malam itu meninggalkan bekas mendalam di hati kami. Setiap kali melewati pintu belakang atau mendengar suara angin di hutan bambu, saya tidak bisa menahan rasa merinding, mengingat cerita ibu tentang kampung asing yang tidak pernah ada di peta desa kami. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih banyak buat Mbak Enda Wahyuni yang sudah mengirimkan kisahnya ke kami dan berkenan untuk dibacakan di channel ini. Dan semoga apa yang sudah dialami oleh Mbak Enda Wahyuni dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua untuk tetap berhati-hati menjaga keluarga kita. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.